Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru selalu mengharapkan pagi ini kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam belajar. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita belajar IPS, tema 2, subtema 2. Materi kita pada pagi hari ini adalah upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Anak-anak sekalian, pada subtema 1 minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia sampai dengan kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masih berupaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Indonesia mempertahankan kemerdekaannya itu dibagi menjadi dua atau dengan dua cara, yaitu satu dengan pertempuran, kedua dengan perundingan. Nah, sekarang kita belajar mengenai upaya mempertahankan kemerdekaan dengan contoh beberapa pertempuran. Ada beberapa pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama itu adalah pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area itu terjadi di Medan, Sumatera Utara. Penyebabnya itu adalah Sekutu dan Belanda ingin menguasai kota Medan, dan rakyat Medan pada saat itu tidak mau menerima, sehingga terjadilah pertempuran. Nah, untuk menghadang dan membatasi gerak para pemuda, Sekutu memasang papan bertuliskan Viset Bondaris Medan Area atau batas resmi wilayah Medan. Pertempuran yang kedua itu adalah pertempuran di Surabaya. Terjadi di Surabaya, Jawa Timur, tanggal 10 November 1945. Puncak pertempurannya itu adalah ketika pemimpin Sekutu bernama Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi gugur, sehingga tentara Inggris marah dan mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya agar menyerah tanpa syarat sebelum pukul 6 pagi. Tanggal 10 November 1945. Ultimatum Sekutu tersebut diabaikan oleh rakyat Surabaya, maka kota Surabaya akan dihancurkan oleh Sekutu. Bung Tomo itu adalah tokoh yang memimpin arek-arek Surabaya mempertahankan kota Surabaya dengan semangat pantang menyerah sampai titik darah penghabisan. Bung Tomo memberikan dukungan melalui pidato di radio dengan seruan merdeka atau mati. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sehingga untuk mengenang jasa para pahlawan, kita setiap tanggal 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Contoh pertempuran yang ketiga adalah pertempuran Ambarawa. Terjadi di Ambarawa, Jawa Tengah. Penyebabnya itu adalah pada tanggal 20 Oktober 1945, Sekutu mendarat di kota Semarang sambil membonceng Nika atau tentara Belanda, sehingga menimbulkan amarah rakyat. Saat peperangan berlangsung, pemimpin TKR bernama Letnan Kolonel Isdiman gugur dan diganti oleh Kolonel Sudirman. Kolonel Sudirman memimpin pertempuran dengan menerapkan taktik gelar supit urang, sehingga tanggal 15 Desember 1945 Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan mengusir Sekutu dari Ambarawa. Untuk mengenang pertempuran tersebut, didirikanlah Monumen Palagan Ambarawa.
Pertempuran yang keempat adalah Bandung Lautan Api terjadi di Bandung, Jawa Barat. Penyebabnya adalah Inggris mendarat di Bandung dengan membonceng Nika sehingga terjadi pertempuran. Sekutu menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat untuk mengosongkan kota Bandung. Hal ini mendorong Tentara Republik Indonesia untuk melakukan operasi bumi hangus sehingga dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api tanggal 23 Maret 1945. Tokoh pada waktu itu yang memimpin dan menghancurkan gudang amunisi milik tentara sekutu di desa Dayeuhkolot itu adalah Muhammad Toha dan Ramdan. Tujuannya membumi hanguskan kota Bandung itu adalah agar sekutu dan Nika tidak dapat menggunakan semua fasilitas sebagai markas mereka. Nah, itu anak-anak contoh pertempuran mempertahankan kemerdekaan. Sekarang kita lanjut kerjasama dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi anak-anak, sebelum proklamasi kemerdekaan perjuangan rakyat Indonesia itu selalu gagal. Karena apa? Karena masih bersifat kedaerahan. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia itu bersatu sehingga kita dapat merdeka dan kita juga bersatu mempertahankan kemerdekaan sehingga dapat mengusir kembali bangsa asing yang ingin menguasai Indonesia kembali. Jadi anak-anak, cukup sekian materi kita pada pagi hari ini. Bu Guru selalu mengharapkan dan mendoakan kalian dalam keadaan sehat. Bagi yang masih sakit, Bu Guru berdoa supaya cepat sehat kembali sehingga dapat belajar kembali. Anak-anak, terima kasih dan tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. Terima kasih, selamat pagi.